Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini Miss Elvia. Saya akan memaparkan kepada kalian materi-materi yang sekiranya akan keluar di UAS pada semester ini ya, di semester 2. Di antara lain, materinya ada direction and location, atau direction, location, and compass gitu, yang kemarin kita pelajari tentang arah mata angin, kemudian belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga eh, menunjukkan arah gitu ya, yang ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya. Kemudian ada government, di materi video sebelumnya sudah saya buatkan ya untuk government atau kepemerintahan. Kemudian ada materi solar system dan space object yang kita gabung menjadi satu materi, yaitu universe, yang artinya alam semesta. Kemudian materi terakhir ada order and request atau kalimat perintah dan permintaan gitu ya. Order itu perintah, request itu permintaan. Untuk materi kali ini, kita akan berfokus pada solar system atau sistem tata surya. The first, we have the sun. Yang pertama, kita memiliki matahari. The sun is the gigantic star at the center of our solar system. It is responsible for providing the energy that makes life possible on Earth. With its enormous gravitational pull, it keeps all the planets, moons, and space debris in object. The sun is mostly made of hydrogen and helium, constantly undergoing nuclear reaction that create heat and light. Jadi, matahari itu adalah bintang besar yang berada di tengah tata surya kita. Ia berperan penting dalam menyediakan energi yang mendukung kehidupan di bumi dengan gaya gravitasnya yang kuat. Jadi, fungsinya itu karena matahari ada di tengah ya, itu dengan gaya gravitasinya fungsinya untuk menjaga semua planet, kemudian bulan-bulan yang mengitari planet, dan benda-benda luar angkasa tetap berada di orbitnya. Sebagian besar dari matahari itu terdiri dari hidrogen dan helium yang terus-menerus menjalani reaksi nuklir yang menghasilkan panas dan cahaya. Sun itu artinya matahari ya. The sun is artinya matahari. The next, in our solar system we have Mercury planet. Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest in the solar system. Despite its proximity, it has no atmosphere to retain heat, making it blistering hot during the day and freezing cold at night. Mercury has a rocky surface filled with craters, much like our moon, and it completes its orbit around the Sun faster than any other orbit. Jadi, Mercury planet dalam bahasa Indonesia adalah planet Merkurius. Itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan juga yang paling kecil di tata surya kita. Meskipun letaknya yang dekat, planet ini tuh tidak memiliki lapisan atmosfer seperti di bumi, sehingga planet ini tidak bisa memfilter panas dari matahari. Jadi suhunya itu biasanya kalau di siang hari akan menjadi sangat panas dan saat malam hari itu jadi sangat dingin. Permukaan Merkurius itu umumnya berbatu dan dipenuhi dengan kawah, mirip dengan bulan yang mengitari bumi ya. Dan planet ini menyelesaikan orbitnya mengelilingi matahari lebih cepat dibandingkan planet lainnya. Ini penjelasan yang tadi. Kemudian kita punya planet Venus or Venus planet. It is often called as Earth's sister planet because of its similar size. Venus is covered in thick clouds of sulfuric acid that trap heat, making it the hottest planet in our solar system. Its surface temperature is hot enough to melt lead. Despite its beauty at the night of the sky, the surface of Venus is harsh and volcanic, with the toxic gases swirling through its atmosphere. Jadi, planet Venus ini sering disebut sebagai planet saudara atau saudaranya bumi ya, karena ukurannya yang mirip dengan bumi. Jadi diameter Venus itu mirip sama bumi. Di Venus sendiri itu tertutup dengan awal tebal yang terdiri dari asam sulfat yang sifatnya itu menjebak panas sehingga menjadikan Venus itu sebagai planet terpanas di sistem tata surya kita. Suhu di permukaannya itu cukup tinggi untuk melelehkan timah.
Meskipun terlihat indah di langit malam, permukaan Venus itu sangat keras dan dipenuhi dengan aktivitas vulkanis, serta gas beracun yang berputar di atmosfernya. Ya, ini penjelasan yang tadi bisa kita skip. Untuk materinya juga sudah saya kirimkan ya di grup sebelumnya. Di posisi ketiga untuk bagian planet, we have Earth. Earth. Earth itu artinya bumi. Earth is the only known planet to support life, thanks to its abundance of water, diverse ecosystem, and perfect distance from the sun. Its atmosphere, filled with oxygen and nitrogen, protects us from the harmful solar radiation while allowing us to breathe. Earth's surface is dynamic with ocean, continents, mountains, and rich variety of life form. Jadi bumi itu merupakan satu-satunya planet yang kita ketahui bisa mendukung kehidupan berkat adanya banyaknya air, kemudian ekosistem atau sistem alam yang beragam ya. Jadi ada yang daerahnya tropis, ada yang daerahnya memiliki 4 musim, ada yang juga daerah kutub dan lain sebagainya, dan jaraknya yang cukup jauh dari matahari. Atmosfer yang kaya akan oksigen dan nitrogen ini fungsinya untuk melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya dan juga memungkinkan kita untuk bernafas. Permukaan bumi itu sifatnya dinamis, artinya permukaan kita tuh terus-menerus berubah seiring berjalannya waktu dengan adanya lautan, kemudian ada kontinen, benua, kemudian ada mountains, gunung, dan berbagai bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Then, after the Earth, we have Mars planet atau planet Mars, known as the Red Planet because of its reddish iron oxide soil. Mars has fascinated humans for centuries. Mars is cold and dry, with evidence suggesting that liquid water once flowed in its surface. It has the largest volcano in solar system, Olympian mountains, and massive dust storms that can cover the entire planet. Scientists are intrigued by the possibility that Mars may have once harbored life. Jadi, planet Mars ini juga dikenal sebagai planet merah karena tanahnya yang berwarna kemerahan akibat kandungan oksida besi. Kemudian Mars itu telah menarik perhatian kita manusia selama berabad-abad karena Mars memiliki suhu yang dingin dan kondisi yang kering, dengan bukti yang menunjukkan bahwa dulu di Mars itu juga ada air yang pernah mengalir di permukaannya. Planet ini juga memiliki gunung berapi terbesar di tata surya kita, yaitu Olympus Mons atau Gunung Olympus ya, serta badai debu besar yang bisa menutupi seluruh permukaan planet. Para ilmuwan itu sangat tertarik dengan kemungkinan bahwa Mars mungkin pernah menjadi tempat kehidupan atau memiliki kemungkinan bahwa Mars itu kedepannya bisa ditinggali manusia. Maka dari itu, para ilmuwan atau saintis, mereka seringkali mengirimkan hover rocket atau pesawat tanpa awak gitu ke planet Mars untuk meneliti apakah Mars itu bisa kita tinggali atau tidak, begitu. Penjelasan tadi, kemudian we have Jupiter planet. So Jupiter planet is the largest planet in the solar system, a massive gas giant made mostly of hydrogen and helium. It is famous for its great red spot, a storm larger than Earth that has raged for centuries. Jupiter has over 75 moons, including Ganymede, the largest moon is in the solar system. Its immense size and strong magnetic fields make it a dominant force in our solar system. Jadi, planet Jupiter itu merupakan planet terbesar. Ya, kalau Mars tadi planet terkecil, Venus planet terpanas, Bumi itu disebut juga sebagai planet biru atau blue planet karena ada airnya ya. Karena dulu sebelum ditinggali manusia juga kebanyakan dataran bumi itu isinya air. Kemudian Jupiter itu merupakan planet terbesar.
Jupiter ini merupakan planet raksasa gas yang sebagian terdiri dari hidrogen dan helium, hampir sama seperti matahari ya, karena Jupiter itu planet gas. Jadi kita nggak bisa menapakkan kaki kita di Jupiter. Planet ini dikenal dengan bintik merah besarnya, di mana sebuah badai yang lebih besar dari bumi dan sudah berlangsung selama berabad-abad terjadi. Kemudian Jupiter juga memiliki lebih dari 75 bulan, termasuk Ganymede, yang merupakan bulan terbesar di tata surya. Ukurannya yang sangat besar dan medan magnetnya yang kuat membuatnya menjadi kekuatan dominan di bagian luar tata surya. Jadi semakin besar massa atau ukuran dari suatu planet atau bulan atau benda objek-objek apapun, semakin besar gaya gravitasi atau gaya tarik menariknya. Begitu. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan, matahari itu kan ada di center, ada di tengah sistem tata surya kita. Dan itu dikelilingi oleh planet-planet lain yang mengelilingi sekitarnya. Kenapa bisa mengelilingi sekitarnya? Karena massa matahari itu sangat besar dengan gaya gravitasinya yang kuat. Itu menjadikan planet-planet itu bisa bergerak pada porosnya masing-masing. Jadi bayangin nih kalau misalnya kita nggak punya matahari. Pertama, otomatis tidak akan ada kehidupan. Yang kedua, semua planet itu pasti akan saling bertabrakan dengan bulan-bulannya, dengan bulan yang mengitari planet tersebut, dengan asteroid, dengan komet, dan benda-benda angkasa lainnya. Begitu. Kemudian there is Saturn planet. So Saturn is best known for its stunning and complex ring system made up of ice, rock, and dust. The rings stretch thousands of kilometers across but are only about 10 meters thick. Saturn, like Jupiter, is a gas giant with no solid surface to stand on. It has dozens of moons, including Titan, a moon larger than Mercury, with rivers and lakes of liquid methane. Jadi Saturnus itu juga dikenal dengan planet paling cantik di alam semesta kita karena adanya sistem cincin yang luar biasa dan rumit yang terbuat dari es, batu, dan juga debu. Cincin-cincin ini membentang ribuan kilometer, tetapi ketebalannya hanya sekitar 10 meter. Seperti Jupiter, Saturnus itu juga planet raksasa gas, tanpa adanya permukaan padat untuk diinjak. Jadi kita tidak bisa tinggal di planet Saturnus ya anak-anak. Saturnus sendiri memiliki banyak bulan, bukan bulan kayak Januari Februari ya, tapi benar-benar bulan yang mengitari planet tersebut sama seperti bulan yang mengitari bumi, begitu ya, yang lebih besar dari ukuran Merkurius. Itu contohnya adalah bulan dari Saturnus itu adalah Titan, yang merupakan bulan paling besar di tata surya kita dan diameternya melebihi Merkurius, dengan sungai dan danau yang dipenuhi oleh metana cair. Penjelasan yang tadi. The next, we have Uranus planet. It is unique because it rotates on its sides, possibly due to massive collision in the past. It has a bluish appearance due to the presence of methane in its atmosphere, which absorbs the red light. Uranus is a cold gas giant with faint rings and many moons. It takes 84 years to complete one orbit around the Sun, making its seasons last for decades. Jadi planet Uranus itu unik ya anak-anak karena berputarnya itu miring. Berputarnya itu miring. Mungkin ini bisa diakibatkan oleh tabrakan besar di masa lalu atau yang kita kenal sebagai teori Big Bang ya, tabrakan Big Bang gitu. Planet ini terlihat kebiruan karena adanya metana di atmosfernya yang menyerap cahaya merah. Uranus itu merupakan planet raksasa gas lain yang sifatnya dingin dan memiliki cincin samar dan memiliki banyak bulan. Dibutuhkan waktu 84 tahun bagi Uranus untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari,
Jadi musim yang berlangsung di Uranus itu bisa berlangsung selama beberapa dekade. Kemudian we have Neptune planet. It is the farthest planet from the Sun. Its mysterious blue world, famous for its violent storms and fast winds that can reach over 1,200 miles per hour. Like Uranus, its blue color comes from methane in the atmosphere. Neptune has several moons, including Triton, which is thought to be a captured object from the Kuiper Belt, and faint rings surrounding the planet. Jadi, Neptunus itu merupakan planet paling jauh dari matahari. Jadi, kalau kemarin di LKS kita ada pertanyaan ya, planet yang paling jauh dari bumi. Ada yang menjawab planet Pluto. Itu secara konteks sebenarnya tidak salah ya, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa? Karena Pluto itu sudah tidak dikategorikan sebagai planet di sistem tata surya kita. Jadi planet terjauh dari bumi dan terjauh dari matahari itu adalah planet Neptunus atau Neptune planet. Planet Neptunus juga merupakan raksasa gas biru yang penuh misteri. Dikenal dengan badai hebat dan angin kencang yang bisa mencapai kecepatan lebih dari 1.200 mil per jam. Sama seperti Uranus, warna birunya itu berasal dari gas metana yang ada di atmosfernya. Neptunus memiliki beberapa bulan termasuk Triton yang diperkirakan merupakan objek yang terjebak dari sabuk Kuiper serta cincin samar yang mengelilingi planet ini. The next we have dwarf planet atau planet kerdil. Dwarf planet like Pluto exist mostly in the outer regions of solar system. Pluto was once considered in the ninth planet but was reclassified due to its size and orbit. It resides in the Kuiper Belt, a region filled with icy bodies and remains from the solar system's formation. Other dwarf planets include Eris, Haumea, and Make all small but important objects in the vast solar system. Jadi planet kerdil ini contohnya seperti Pluto ya. Jadi dulu itu Pluto pernah diklasifikasikan sebagai planet ke-9 di tata surya. Tapi karena letaknya yang jauh dan ukurannya yang sangat kecil, planet Pluto akhirnya dikeluarkan dari klasifikasi sebagai planet di sistem tata surya kita. Diklasifikasikan karena ukuran dan orbitnya ya anak-anak. Pluto sendiri berada di sabuk Kuiper, di mana area itu dipenuhi dengan benda-benda es dan sisa-sisa dari pembentukan tata surya kita. Planet Katai atau planet kerdil lainnya seperti Eris, Haumea, dan Makemake itu merupakan objek kecil namun penting di tata surya yang luas. Penjelasannya, kemudian we have asteroid belt. So between Mars and Jupiter lies the asteroid belt, a vast collection of rocky objects ranging in size from tiny pebbles to dwarf planet Ceres. These asteroids are leftovers from the formation of the solar system, unable to combine to planet due to Jupiter's strong gravitational influence. Some asteroids occasionally collide with Earth, causing meteor showers or rarely impacting the surface. Jadi di antara planet Mars dan Jupiter kita memiliki area yang kita sebut sebagai sabuk asteroid, yang merupakan kumpulan besar objek berbatu dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kerikil kecil hingga planet kerdil seperti Ceres. Asteroid-asteroid ini adalah sisa dari pembentukan tata surya kita yang tidak bisa bergabung menjadi planet karena pengaruh dari gravitasi Jupiter yang sangat kuat. Kadang-kadang beberapa asteroid itu bertabrakan dengan bumi yang bisa menyebabkan suatu fenomena yang kita sebut sebagai hujan meteor, gitu ya. Atau dalam kasus yang jarang terjadi, itu tidak menyebabkan dampak yang terlalu besar lah untuk bumi karena tadi bumi kan memiliki atmosfer. Atmosfer itu fungsinya selain menahan radiasi dari cahaya matahari
menyediakan oksigen, juga melindungi bumi dari objek-objek luar angkasa lain yang masuk ke bumi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada objek angkasa seperti asteroid atau seperti komet dan lain sebagainya, itu biasanya akan difilter melalui uh, atmosfer bumi sehingga nanti pada saat jatuh ke bumi bentuknya bisa lebih kecil gitu ya, lebih kecil seperti hujan bintang gitulah. Then we have comet's tail. Comets are icy bodies that originate from the outer reaches of the solar system. When they approach the sun, they heat up and release gas and dust, creating glowing tails that can stretch millions of kilometers. Famous comets like Halley's Comet have been observed for centuries. They offer a glimpse into the early solar system with material dating back a billion of years. Jadi untuk ekor komet itu adalah benda-benda es yang berasal dari bagian luar tata surya ketika mereka mendekati matahari. Jadi benda-benda ini memanas dan melepaskan gas serta debu yang kemudian membentuk ekor bercahaya yang bisa membentang hingga jutaan kilometer. Komet yang terkenal seperti komet Halley itu sudah diamati selama berabad-abad. Komet ini juga memberikan kita gambaran sekilas tentang terjadinya awal tata surya dengan materi yang berasal dari miliaran tahun yang lalu. Kemudian space exploration, it has revolutionized our understanding of the solar system. So through robotic mission, telescope, and manned space travel, we have sent probes to planets and moons, landed on Mars, and then even traveled to the edge of the solar system. Human curiosity drives us to explore the unknown, and future mission aim to take us even further, possibly to Mars or beyond. Jadi, space exploration itu merupakan eksplorasi luar angkasa. Jadi, eksplorasi ini sudah mengubah cara kita untuk memahami sistem tata surya. Dengan misi robotik, kemudian dengan teleskop, dan juga perjalanan luar angkasa berawak, kita telah mengirimkan wahana ke berbagai planet dan bulan, seperti contohnya mendarat di Mars dan bahkan menjelajahi tepian tata surya. Rasa ingin tahu manusia yang besar ini mendorong kita untuk menyelidiki hal-hal yang belum kita ketahui dan misi-misi di masa depan yang bertujuan untuk membawa kita lebih jauh. Mungkin bahkan sampai saat ini ada penelitian untuk meneliti apakah Mars itu bisa ditinggali atau tidak, begitu. So, for conclusion, it is about the universe. So, universe itu apa? Universe is everything that exists, including all the stars, planet, galaxies, and even empty space. Jadi, universe atau semesta, universe itu semesta, adalah segalanya yang ada, yang termasuk all the stars, bintang-bintang, planet-planet, galaxies, galaksi, and even empty space, dan bahkan ruang kosong atau ruang hampa. It is huge like ocean that has no end. Jadi bayangkan sistem alam semesta kita itu seperti kontainer yang sangat besar, atau bahkan mungkin lautan luas yang tidak memiliki ujung. Nah, the universe is made of billions of galaxies, and each galaxies contain billions of stars. Jadi, di alam semesta ini dibentuk oleh jutaan galaksi. Jadi ada banyak sekali galaksi. Kalau yang kita tinggali di sini kan kita berada di rasi galaksi Bima Sakti ya, atau Milky Way. Tapi masih banyak sekali galaksi-galaksi lain yang bahkan mungkin belum kita jelajahi, seperti mungkin galaksi Andromeda dan galaksi lainnya. Dan setiap galaksi ini, jadi universe itu kan besar ya, seperti lautan besar tanpa ujung. Nah, di dalamnya itu kan kalau di lautan pasti banyak ikan ya. Nah, di dalam ikan itu masih ada ikan, ibaratnya kayak gitu. Jadi, ada pulau deh. Kalau galaksi, bayangkan galaksi itu adalah pulau. Kemudian dalam pulau itu kan pasti
ada kehidupan ya, ada hewannya, ada kota-kotanya, ada peradaban dan lain sebagainya. Begitu. Nah, di galaksi itu memiliki jutaan bintang dan and our galaxy, the Milky Way, is one of this galaxy. Dan galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi yang ada di tata surya atau alam semesta. So imagine you're holding a big beach ball. Bayangkan kalian memegang satu bola pantai besar. The beach ball represent the earth. Jadi bola pantai itu merepresentasikan bumi kita. Now imagine a huge balloon that surrounds the beach ball. Bayangkan ada banyak balon besar yang mengitari atau mengelilingi bumi kita. The beach ball itu ya. The balloons represent of the universe. Jadi para balon-balon besar yang ukurannya lebih besar daripada beach ball ini, itu merupakan universe kita. The balloon is so big that it's even hard to imagine and it's still growing. Jadi saking besarnya balon itu bahkan sampai sulit kita untuk membayangkan seberapa besar dan ukurannya masih terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kalau untuk solar system sendiri, it is part of the universe. Jadi universe itu kan secara keseluruhan. Nah, dalam universe itu ada galaksi. Dalam galaksi itu ada solar system. Begitu. It is part of universe that includes our sun and the 8 planets that orbit around it. Jadi sistem tata surya itu adalah bagian dari alam semesta yang mencangkup matahari dan planet, 8 planet yang tadi kita pelajari itu, yang mengorbit di sekitarnya. Planet-planet yang kita ketahui itu Merkurius, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Jadi ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Think of the solar system like a big family. Jadi bayangkan solar system atau sistem tata surya kita itu sebagai suatu keluarga besar. The sun is like the parent. Jadi matahari itu bayangkanlah sebagai orang tuanya ya. And the planets are like the children. Dan planet-planet yang mengelilingi matahari tersebut, yang di sini, di gambar ini, kalian bisa melihat ada beberapa planet ini ya. Itu seperti anak-anak dari matahari. Each planet has its own unique features and characteristics. Setiap planet itu pasti memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Just like how each person in family is different. Sebagaimananya dalam keluarga kita pasti memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. So here's a fun way to remember the order of planets. Ini adalah ibaratnya cheat sheet bagaimana cara menghafalkan susunan planet gitu ya. My very excellent mother just served us nachos. My itu stands for Mercury. My very itu stands for Venus. Kemudian excellent it stands for Earth. Jadi excellent itu huruf E-nya itu untuk Earth. Mother, M-nya itu untuk Mars. Just itu C-nya stands for Jupiter. Serve itu serve atau menyediakan itu serve. Huruf S-nya stands for Saturn. Us itu Uranus. Nachos itu adalah Neptune. Begitu. Jadi kalau tentang planet-planet lain, Merkurius itu merupakan planet paling dekat dan paling panas di tata surya yang dekat dengan matahari. Venus itu planet kembaran bumi, bisa dibilang kembaran bumi dan planet terpanas di sistem tata surya kita. Bumi itu merupakan sejauh yang kita tahu ya, merupakan satu-satunya planet dengan kehidupan di mana kita hidup.
Mars itu merupakan planet berbatu dengan banyak pegunungan dan lembah yang dalam gitu ya. Jupiter merupakan planet gas terbesar. Jadi bayangkan kalau Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu merupakan kayak kerikil, planet kerikil gitu ya. Planet-planet kecil gitu. Sementara kalau Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, mereka merupakan planet gas raksasa. Jadi Jupiter itu merupakan yang terbesar di tata surya, planet gas terbesar. Kemudian Saturnus, planet paling cantik di tata surya karena ada cincinnya. Kemudian Uranus merupakan planet yang dingin ya, yang dingin dan berputarnya itu miring. Kemudian Neptunus itu adalah planet yang paling jauh dari matahari dan paling dingin di tata surya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.